Assalamualaikum kulla azikoi, kaifa halukum jami'an. في هذه المناسبة سأقدم أنا وأصدقائي مادة من دورة اللغات العربية الأساسية. نحن من المجموعات الخامسة التي تتكون من هنا، برليانا، مينغا، ألفا، زيا. استمتع بالمشاهدة. Watuha atau Ina dan saudara-saudaranya merupakan sekelompok harf atau kata depan yang mendahului isim. Jika suatu jumlah ismiyah atau susunan mubtada dan khobar didahului oleh Ina dan saudara-saudaranya, maka akan menyebabkan mubtada menjadi mansub dan disebut isim Ina, dan khobar tetap marfu dan disebut khobar Inna. Contohnya, Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kata sami marfu dengan tanda dhammah, isim mufrad sebagai khobar inna. Contoh yang kedua, innal ladzina indallahi islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Kata Islam marfu dengan dhammah dan isim mufrad sebagai khobar inna. Selanjutnya ada contoh di dalam tabel keterangan sesudah dimasuki dan sebelum dimasuki oleh inna. Sebelum dimasuki Ina, Ahmadu ustadun, Ahmad seorang guru. Sesudah dimasuki Ina, Inna Ahmada ustadun. Kata Ahmad barisnya berubah asalnya dhammah menjadi fathah. Keterangan, Ahmada merupakan isim Inna, sedangkan ustadun sebagai khobar Inna. Contoh yang kedua, Muhammadun tilmidun, Muhammad seorang murid. Setelah dimasuki Ina, Inna Muhammadan tilmidun. Kata Muhammad barisnya asalnya dhammah menjadi fathah. Keterangannya, Muhammadan sebagai isim Inna dan tilmidun sebagai khobar Inna. Inna dan saudara-saudaranya sendiri terbagi menjadi 6. Yang pertama, Inna dan Anna sama-sama memiliki fungsi sebagai taukid untuk mengukuhkan pembicaraan, sedangkan Ka'anna untuk tasyibih atau menyerupakan, Lakina untuk istidrak atau susulan, Laita untuk tamani atau mengharapkan sesuatu yang mustahil, serta yang terakhir la'alla, taraji dan tawaku sebagai taraji dan tawaku untuk mengharapkan sesuatu yang baik dan mungkin berhasil. Yang pertama Inna artinya sesungguhnya, fungsinya untuk penegasan huruf atau mengokohkan pembicaraan. Contohnya, Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas setiap sesuatu maha kuasa. Kata qadir marfu dengan dhammah dan kata Allah masuk dengan fathah. Seperti itu. Untuk Anna berarti bahwa fungsinya untuk penegasan huruf atau pengokohan pembicaraan. Contohnya, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, artinya aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Contoh yang kedua, Labudha annahum yuriduna minhu dalilan, sesungguhnya mereka pasti menghendaki dalil daripadanya. Ka'anna artinya seakan-akan, fungsinya sebagai menyerupakan. Contohnya, Ka'anna kana ilun maro maka, artinya agaknya engkau mencapai maksudmu. Contoh yang kedua, Ka'anna wajhaka badrun, artinya seakan-akan wajahmu itu bulan purnama. Lakina artinya sebagai akan tetapi, fungsinya menyangkal. Contohnya, huwa alimun lakinnahu goiru amilin, dia pandai tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian untuk la'alla artinya semoga atau agar, fungsinya pengharapan. Contoh, la'alla alimun maridun, artinya semoga Ali sakit. Lalu ada laita yang berarti seandainya dan fungsinya untuk berangan-angan. Contohnya, laita sab'a ya'udhu yauman, artinya seandainya masa muda itu bisa kembali. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toib masakul khair. Ismi Beliana Alfionita, hunna sa'asrohu ma'addata anil jannah wa aqatuha. Yang pertama, ada Jona dan saudara-saudaranya. Jona dan saudara-saudaranya berfungsi menafsakkan mubtada dan khobarnya. Ini berbeda dengan amil kana dan inna, di mana ia hanya menafsakkan salah satunya. Nah, dengan menafsakkan mubtada dan khobarnya, maka kedudukan dari mubtada dan khobarnya tersebut menjadi maf'ul pertama dan maf'ul kedua. Contohnya yaitu Jaidumung tolik,
yaitu Zaid berangkat, menjadi tonangtu jabadan mungtolik, yaitu artinya aku telah menduga Zaid berangkat. Dari contoh di atas bisa dilihat bahwa i'rab mubtada dan khobarnya yang tadinya rafa berubah menjadi nasyab. Setelah itu ia dimasuki amil di mana nasyabnya ditandai dengan tanda fathah. Saudaranya ialah sebagai berikut: tonangtu, hasibtu, holtu, jam'amtu, yaitu aku menduga. Lalu ada ro'aitu, alimtu, wajadtu, aku telah mengetahui dengan yakin. Lalu ada tahodatu, ja'altu, yaitu aku menjadikan. Lalu yang terakhir ada sama'tu, aku telah mendengar. Selanjutnya ada macam-macam jana. Dari bagian fi'il-fi'il nawashi jonna dan saudara-saudaranya menafsahkan mubtada dan khobar sebagai dua maf'ulnya. Fi'il-fi'il pada bab ini terbagi dua, af'alul qulub dan af'alul tawil. Pertama ada af'alul qulub. Dinamakan af'alul qulub karena maknanya berkaitan dengan pekerjaan hati atau bersumber dari hati, mengetahui pekerjaan anggota badan seperti mengetahui. Qulub dalam hal ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada berfaedah yakin atau meyakinkan ketetapan khobar seperti ta'alam, yang artinya ketahui sesungguhnya harta riba adalah petaka. Lalu yang kedua ada berfaedah rujhan, lebih cenderung pada meyakinkan ketetapan khobar, yang artinya ada aku menganggap teman itu sebagai saudara. Selanjutnya yang ketiga ada ro'a, pertama berfaedah rujhan dan ro'a kedua berfaedah yakin, yang berarti alima fa'lam annuha la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Allah sesembahan selain Allah. Yang keempat ada umumnya berfaedah rujhan, terkadang juga berfaedah yakin, itu ada hola hiltu adro asmu'tak, aku menyangka belajar itu adalah bersenang-senang. Yang kedua ada af'alu tahwil, secara makna menunjukkan pada perubahan sesuatu, yakni merubah dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Oleh karenanya dinamakan juga af'alun tasyir karena semua kata kerja pada bagian ini mempunyai arti syuri atau menjadikan, yaitu ja'ala yang artinya aku jadikan emas itu sebuah cincin, dan itakhoda aku jadikan pelajar itu sebagai teman. Hazi'i ma'adda tamini syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi minggarati suma an ubain anil na'at. Na'at ialah lafaz yang mengikuti kepada makna lafaz yang diikutinya, baik dalam hal rofa, nasab, kafad atau jar, ma'rifat maupun nakirahnya. Contohnya seperti Anda mengatakan ko ajaidul akilu atau Zaid yang berakal telah datang. Contoh lainnya seperti ro'aitu jaidan al-akilu atau aku telah melihat Zaid yang berakal. Nah, dalam bab-bab sebelumnya penulis telah menjelaskan lafaz-lafaz yang diirobi dengan amilnya masing-masing seperti fa'il oleh fiilnya, kabar oleh mubtadanya dan sebagainya. Dalam bab ini akan dijelaskan lafaz-lafaz yang diirobi dengan cara mengikuti kepada lafaz lain, yaitu na'at, ataf, taukid, dan ba'dal. Na'at menurut istilah ahli nahwu adalah tabi'i yang menyempurnakan makna lafaz yang diikutinya dengan menjelaskan salah satu di antara sifat-sifatnya atau sifat yang berta'aluk atau berkaitan kepadanya. Contoh yang menjelaskan sifat mabtu atau yang diikutinya yaitu ja'a jaidul akilu atau Zaid yang berakal telah datang. Berakal itu merupakan contoh sifat Zaid. Contoh lainnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrohmanirrohim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, contoh na'at yang menjelaskan sifat lafaz berta'aluk kepada mabtunya seperti Ja'a Abdullahil Karim, atau artinya telah datang Abdullah atau hamba Allah yang Maha Mulia. Lafaz Al-Karim merupakan sifat Allah, bukan sifat orang yang bernama Abdullah. Kecuali kalau lafaz Al-Karim itu dirafakkan, maka maksudnya menjadi sifat Abdullah. Na'at itu harus disesuaikan dengan maknutnya dalam hal i'rob, nakirahnya atau marifatnya, muzakarnya atau muamanasnya, mufrad atau jamaknya, seperti contoh di bawah ini. Ja'a
rajulun alim, atau laki-laki yang berilmu telah datang. Contoh lainnya, ja'at hindun al-alimat. Hindun yang berilmu itu telah datang. Naat itu ada kalanya merafakan isim yang mudmar atau disembunyikan, yang kembali kepada maknutnya atau lafaz yang diikutinya, atau merafakan kepada isim yang muzhar atau ditampakkan. Contoh yang merafakan kepada isim yang mudmar seperti ja'a jaidul akilu, atau Zaid yang berakal itu telah datang. Lafaz al-akilu itu merafakan kepada isim damir, takdirnya adalah huwa, sebab isim mufrad yang kembali kepada jaidun. Nah, contoh yang merafakan kepada isim yang muzhar seperti ja'a jidunnal marizotu jaujatuhu, atau Zaid yang istrinya sakit itu telah datang. Lafaz al-maridotu itu isim mu'anas yang merafakan lafaz jaujatuhu sebab menjadi fa'ilnya. Lafaz al-maridotu mu'amanas dan lafaz jaujatuhu mu'amanas pula. Bagian yang pertama dari kedua bagian itu ikutkanlah maknut atau lafaz yang diikutinya pada 4 hal di antara 10. Pada salah satu di antara segi i'rab, baik dalam hal rofa, kafad, atau nasabnya. Demikian pula dalam hal kesatuan, kemuzakaran, dan selain keduanya, juga dalam hal ma'rifat dan nakirahnya. Nah, lafaz-lafaz yang mengikuti ada 4. Pertama ada naat, contohnya seperti ja'a Ahmadul qaimu. Yang kedua ataf, contohnya seperti ja'a Jaidun wa Bakrun. Yang ketiga taukid, yaitu ja'a Jaidun nafsuhu. Yang keempat ada badal, contohnya seperti ja'a Jaidun Assalamualaikum ahuka. warahmatullahi wabarakatuh. Ismahulian akodama lakum nafsi, ismi El Patri Wahyuni, NPM 1850331. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan isim makrifat dan isim anakiroh. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, ada isim makrifat. Apa sih isim makrifat itu? Isim makrifat adalah salah satu kalimat isim yang memberikan makna khusus. Nah, isim ini berfungsi untuk mengkhususkan sebuah kalimat ataupun mengkhususkan sebuah benda tertentu. Nah, sama halnya pada pembelajaran bahasa Indonesia, terdapat kata umum dan kata khusus. Dalam bahasa Arab juga terdapat isim makrifat dan isim anakiroh. Nah, biasanya dalam bahasa Indonesia ini, kata umum menunjukkan sebuah benda secara umum, secara universal, tetapi kurang detail, sedangkan kata khusus menunjukkan suatu benda dengan lebih spesifik dan detail. Seperti itu. Nah, itulah tadi adalah pengertian dari isim makrifat. Kemudian isim makrifat ini terbagi lagi menjadi 5 macam. Nah, diantaranya adalah isim domir. Yang pertama yaitu kata ganti. Nah, isim domir ini menunjukkan kata ganti. Terdapat 3 macam lagi isim domir, yakni ada domir mutakalim, yaitu kata ganti orang pertama atau si pembicara. Nah, biasanya si pembicara ini satu orang ataupun lebih. Kemudian ada domir muhotab. Nah, merupakan kata ganti orang kedua atau orang yang sedang diajak berbicara. Kemudian ada domir goib, merupakan kata ganti orang ketiga atau seseorang yang sedang dibicarakan. Nah, dalam bahasa Arab ini, isim domir ini terbagi menjadi 14, yakni ada anak, yaitu saya. Kemudian ada anta, kamu laki-laki, 1 orang. Kemudian ada antuma, kalian laki-laki 2 orang. Kemudian ada antum, kalian laki-laki lebih dari 2 orang. Kemudian ada anti, kamu perempuan 1 orang. Kemudian ada antuma, kalian berdua perempuan. Kemudian ada antunan, yaitu kalian perempuan lebih dari 2. Kemudian ada nahnu, yaitu kami. Kemudian ada huwa, yaitu dia laki-laki. Kemudian ada humma, mereka laki-laki berdua. Kemudian ada hum, mereka laki-laki lebih dari 2. Kemudian ada hiya, yaitu dia perempuan 1 orang. Kemudian ada humma, mereka perempuan berdua. Dan yang terakhir ada hunna, yaitu mereka perempuan lebih dari 2. Nah, kemudian yang kedua ada isim alam, yaitu adalah nama. Nah, isim alam ini adalah isim makrifat yang digunakan untuk menamai orang, menamai tempat, menamai hewan atau barang-barang yang lain. Nah,
Nama ini mencakup nama orang, nama hewan, nama benda. Nah, semua jenis nama termasuk makrifat karena telah menunjukkan pada satuan yang khusus. Contohnya, ada Fatimah, itu artinya nama, seorang nama. Kemudian ada juga Muhammad, itu seorang nama. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian macam yang ketiga ada isim isyarah, yaitu kata tunjuk. Nah, isim isyarah ini merupakan salah satu isim makrifat yang berfungsi untuk menunjukkan suatu tempat, suatu benda, baik bendanya itu baik benda mati ataupun benda hidup, gitu ya. Contoh isim yang digunakan untuk menunjukkan jarak dekat. Misalnya ada haulai, gitu, hadihi, hadza. Kemudian ada contoh isim yang digunakan untuk menunjukkan jarak jauh, yaitu ada dzalika, dzanika, hunaka, ulaika, tilka, seperti itu. Kemudian yang keempat ada isim mausul, yakni adalah kata sambung. Nah, isim mausul ini adalah isim makrifat yang berfungsi untuk menyambungkan kalimat setelahnya ataupun jumlah setelahnya agar maknanya dapat diartikan. Nah, isim ini biasanya tidak dapat berdiri sendiri. Isim ini membutuhkan sebuah kalimat penjelas bernama silah mausul. Nah, ada pun contohnya seperti yang tertera, yaitu ada roitul ladzi, yang artinya aku melihat yang titik. Nah, di sini isim ini belum lengkap karena belum ada silah mausulnya. Kemudian isim ini dilengkapi dengan silah mausulnya menjadi roitul ladzi yazlisu tahta syajarot. Nah, jadi lengkaplah sudah karena telah dilengkapi oleh silah mausul yang artinya aku melihat yang duduk di bawah pohon, seperti itu. Nah, ini yang terakhir ada isim mudhaf, yakni adalah kata gabung. Nah, isim mudhaf ini adalah menggabungkan suatu isim pada isim yang lain sehingga maknanya menjadi satu makna. Contohnya dalam bahasa Indonesia adalah kata pintu dan kata sekolah. Nah, sebelum disatukan, kedua kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Namun, setelah digabungkan menjadi pintu sekolah, maka kedua makna tersebut telah menjadi satu dan memiliki makna yang sama. Nah, kemudian kita lanjut ke materi yang kedua, ada isim anakiroh. Nah, menurut Muhammad Anwar dalam ilmu nahwu, isim anakiroh ini adalah isim yang jenisnya bersifat umum yang tidak menentukan suatu perkara dan lainnya. Nah, kalau sebelumnya isim makrifat adalah isim yang khusus. Nah, di sini isim nakiroh adalah isim yang sebaliknya, yaitu isim yang bersifat umum dan global. Nah, biasanya isim ini diakhiri dengan tanwin atau tidak diawali dengan alif lam. Contohnya ada kitaba, yaitu buku, kemudian ada sugro, yaitu kecil, kemudian ada masazidu, ada masjid-masjid, kemudian ada insanu, manusia, kemudian ada ulya, tinggi, dan ada tolibuna, yaitu siswa-siswa, dan ada madrosatu, ada sekolah, kemudian ada mar'atu, yaitu perempuan. Nah, isim anakiroh ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu ada isim yang bisa dimasuki alif lam dan si alif lam tersebut memengaruhi makna isim yang dimasukinya. Nah, kategori yang kedua ada isim yang tidak bisa dimasuki alif lam tetapi mempunyai makna dengan isim yang bisa dimasuki alif lam serta memberi pengaruh. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir yaitu tentunya ada perbedaan antara isim makrifat dan isim anakiroh ini. Nah, yaitu perbedaannya ada dari segi kalimat, yaitu apabila isim tersebut tidak ada alif lamnya, maka isim tersebut disebut anakiroh, yaitu isim yang umum. Kemudian apabila terdapat alif lam, maka dikatakan isim makrifat. Kemudian dari segi maknanya, apabila lafaz isim tersebut memiliki makna yang masih umum atau belum tentu atau global, universal, maka termasuk isim anakiroh. Dan apabila lafaz isim tersebut memiliki makna yang sudah tentu atau khusus, maka isim tersebut disebut isim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zia, NIM 1850328. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang athaf. Lalu selanjutnya ada pengertian ataf. Ataf adalah isim yang mengikuti isim sebelumnya dengan melalui pelantara huruf ataf.
Lalu selanjutnya ada huruf ataf. Yang pertama ada waw. Waw artinya dan. Lalu dan ini menunjukkan makna arti mutakul jami'i. Lalu selanjutnya ada contoh waw. Contohnya adalah walakod arsalna nuhon wa ibrahima, yang berarti dan sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim. Lalu selanjutnya ada huruf fa. Huruf fa berarti kemudian dan tidak bisa dipisahkan atau tertib. Dan contohnya adalah shola imamu wal mamu fil masjid hadoro ahmadu fa abuhu, yang artinya Ahmad datang kemudian ayahnya. Maksudnya ayahnya datang setelah Ahmad berurutan dan saling diseling waktu. Lalu selanjutnya ada huruf summa. Nah, di huruf summa ini berarti arti kemudian. Kemudian ini menunjukkan makna tertib secara urutan tapi dipisah oleh waktu yang lama. Nah, contohnya adalah mata arsyadu summa amanu. Nah, yang berarti telah meninggal arsyid kemudian al-ma'mun, yang maksudnya adalah al-ma'mun meninggalkan setelah beberapa arsyid pergi. Lalu selanjutnya ada huruf au yang berarti ataukah. Nah, contohnya ada ikroi jaridata awi almajata, yang artinya bacalah koran atau majalah. Lalu huruf selanjutnya ada am yang berarti atau. Faidahnya untuk takin, yaitu untuk menentukan antara maktuf atau maktuf ilaih. Biasanya diawali hamzah istifram. Contohnya adalah a'akuma ahmadu am-mahmadun, yang berarti apakah saudaramu itu Ahmad atau Mahmadun? Lalu selanjutnya ada huruf la. Nah, huruf la ini artinya bukanlah, fungsinya menafsirkan Mahmadun ilaih. Contohnya adalah ya najahu almah juhaidu la ikhlasalanu, yang berarti orang yang bersungguh-sungguh akan sukses, bukan orang yang malas. Maksudnya, orang yang akan sukses itu adalah orang yang bersungguh-sungguh dan bukanlah orang yang malas. Lalu selanjutnya ada huruf lakinu yang berarti melainkan atau akan tetapi. Nah, fungsinya merupakan kebalikan dari la. Syaratnya harus didahului oleh nafi dan nahyi. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama adalah makurwatu adrasa lakinu kurana, yang artinya saya tidak membaca atau mempelajari melainkan Al-Quran. Lalu selanjutnya ada huruf bal, artinya sama dengan lakinu apabila didahului oleh nafi dan nahyi. Artinya bahkan jika sebelumnya amr adalah kalimat yang positif. Lalu selanjutnya ada contohnya. Nah, di sini contohnya adalah la tusabbib al-kalsana bal al-mujtahida, dan lali lasjid hadi an bal masgian, yang artinya adalah janganlah bertemu dengan orang malas, melainkan dengan orang yang bersungguh-sungguh. Hendaklah kamu duduk dan dengarkan. Lalu yang terakhir ada hatta. Hatta ini berarti hingga atau sampai. Syaratnya bahwa matahul ilaih merupakan bagian dari matahul. Contohnya adalah rokib butuh kola wasiyali hatta toya roti,
yang berarti saya akan naik semua alat transportasi sampai pesawat terbang. Nah, sekian dari saya, jazakumullah, semoga ilmunya bisa tersampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kasiru minal urudi taqdimiyah min majmu'atina atazziru kanahunna ka khuthaun tarakum maratan ukhra syukran lakum.